Arifin juga ya, mohon untuk di like, subscribe, dan juga ini adalah salah satu akun edukasi bagi Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, para pelajar tentang kegiatan-kegiatan sekolah, di sekolah, belajar mengajar, dan juga ini tentang informasi segala ayah. Ya, channel segala ayah. Jadi kalau pengen tahu kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Lebak, salah satunya di platform ini, YouTube-nya Pak Asep Jainal Arifin. Ya, ikutin ya, follow dan juga like dan subscribe. Sukses selalu Pak Asep. Terima kasih. Oke, sekarang saya ingin bertanya kalian untuk menggali informasi tentang apa yang dilakukan Bapak dan Ibu guru. Bukan mencari kelemahan Bapak Ibu guru, bukan ya, tapi untuk mengetahui real apa yang mereka kerjakan. Begitu. Ya, baik. Anak kalian, kalau Bapak Ibu mengajar, menurut kalian nih, yang harus diutamakan itu kebutuhan guru, atau apa yang diinginkan guru, atau apa yang diinginkan siswa? Menurut kamu, Leo? Kalau saya ngajar nih, sebenarnya yang saya ajarkan itu kebutuhan guru atau kebutuhan siswa? Kebutuhan siswa. Jadi yang diajarkan oleh guru itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh siswa. Gitu. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kemampuan siswa itu sama tidak di kelas ini? Sama tidak? Coba yang keras, sama tidak? Tidak, berbeda-beda. Gaya belajar kalian sama tidak? Gaya belajar itu seperti apa sih? Coba di sini angkat tangan. Yang gaya belajarnya akan lebih nyaman. Seseringnya tuh kamu nyaman kalau atau cepat ngerti kalau kamu denger. Ada nggak? Jadi misalkan dengerin radio atau dengar bapak ibu ngomong, nah itu cepat menyerap ke kamu. Itu yang disebut dengan tipe audio. Ada yang akan lebih menyerap pelajaran kalau dia disuruh baca. Jadi kalau misalnya kalau ingin cepat belajar, cepat menyerap ilmu, maka dia membaca. Ada juga yang itu namanya tipe visual ya. Ada juga dia akan lebih paham kalau dia menyimak, mendengarkan, sekaligus juga membaca atau menonton, misalkan nonton video atau mendengarkan sambil melihat bapak ibu guru mengajar. Itu namanya tipe audio visual. Ada juga anak yang dia lebih paham, lebih cepat ngerti dan senang kalau belajarnya praktek. Misalkan IPA, guru IPA siapa? Bu Halimah. Jadi kalau misalnya Bu Halimah menerangkan kamu nggak ngerti, tapi kalau Bu Halimah, ayo kita keluar praktek, senang. Nah, bisa ngerti, itu kinestetik. Oke, ada 4 tadi ya, 4. Coba angkat tangan yang merasa saya itu lebih nyaman kalau mendengarkan tipe audio, angkat tangan. Tidak ada. Coba kamu lebih angkat tangan yang memang kecenderungannya audio visual. Saya akan lebih senang kalau sambil nonton, sambil mendengarkan, sambil baca, sambil angkat tangan. Itu ya. Coba angkat tangan yang tipe belajarnya lebih senang kalau kamu disuruh baca. Angkat tangan. Tuh. Coba angkat tangan yang kamu senangnya kalau belajar itu sambil praktek. Angkat tangan. Cuma 1 doang. Terus yang lain belajar kuat enggak? Atau kamu nggak punya pandangan sendiri, value sikap saya, atau nggak pernah belajar? Hah? Jadi bapak ibu guru itu
harus mengetahui gaya belajar yang menjadi kecenderungan kamu apa. Nih kayak dia tuh, dia itu akan senang belajar lalu sambil ngegambar, beres lalu dia pinting. Bagaimana Bapak Ibu guru mengajar dengan cara yang berbeda kalau kamu sendiri tidak tahu. Saya itu paling cepat belajar pakai kubas. Jadi kamu belum tahu ya? Belum. Saya itu gaya belajarnya apa belum? Cuma kalau disuruh praktek sama baca lebih senang mana? Lebih senang praktek daripada baca. Pertanyaannya, guru lebih banyak mengajar kamu sambil praktek atau suruh baca, suruh ngakung? Suruh ngakung. Nah, jadi begini ya mas kalian, seorang guru itu harus mengajar karena tadi apa, kemampuannya beda kan? Karena kemampuannya beda, gaya belajarnya beda, maka guru itu harus mengajar secara berbeda-beda pula. Kalau pengetahuan prasyaratnya misalkan kamu sudah lebih baik, maka nanti guru itu ngajar kamu itu mungkin sekilas, kemudian kok baca sendiri kembangkan. Tapi misalkan si Randy nih belum bisa lancar membacanya, maka dia intensif ke Randy, ke Angga, begitu ya. Itu dari segi prosesnya. Jadi nanti ada proses, mungkin ini kelompok yang senang praktek, diberi bahannya silakan praktek. Yang senang baca nih, nanti baca halaman sekian, baca, gitu. Mesti seperti itu. Yang senang nonton video proses itu suruh nonton. Sehingga di kelas itu terdapat beberapa proses, atau tidak dalam sekaligus. Misalkan satu materi kita semuanya praktek, karena kecenderungannya banyak ini praktek. Di materi lain suruh baca, di materi lain suruh kita nonton video. Maksudnya supaya kecenderungan tipe belajar itu semua terpenuhi. Permasalahannya, Bapak Ibu guru di sini sudah seperti itu? Tidak. Belum. Sudah belum? Belum. Jadi ngajarnya sama gitu ya. Rek bisa, rek ente, sudah menguasai belum? Begitu. Tapi variasi kan? Kadang-kadang praktek itu apa, merangkum terus? Hah? Apa suruh membaca terus? Ayo atau kamu bilang, hah? Kenapa? Merangkum terus. Ya, ini supaya kamu ketahui dan supaya kamu nanti menyampaikan ke Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu mengajar itu harus bervariasi. Pertama, variasi konten, variasi isi pelajaran, materi pelajaran. Jadi kalau misalnya di anak sini ada yang menonjol, udah mengetahui pengetahuan rasa tertentu, maka dia materinya itu mungkin hanya sebentar, kemudian sudah menggali sendiri. Tapi kalau misalnya banyak yang belum bisa, maka yang belum bisa itu diulang lagi sampai bisa seperti itu, disebut diferensi konten. Kalau proses tadi bedanya, misalkan suatu materi kita praktek, di satu materi kita nonton video YouTube, kemudian diskusikan. Di satu materi disuruh ngerangkum, suruh baca, gitu ya. Nah itu di proses. Nah itu yang satu lagi yang kalau kamu dievaluasi oleh guru, misalnya hasil setelah proses belajar, maka menghasilkan suatu produk. Nah produknya itu seragam atau beda-beda. Misalnya gini, setelah mempelajari tentang
manfaat air. Nih manfaat air. Pelajaran IPA, manfaat air dalam kehidupan. Nanti tugas akhirnya itu sama menjawab pertanyaan atau beda-beda? Sama atau beda-beda? Sama atau beda-beda? Hah? Tugas misalkan ke si A, si Agama tugasnya iya, si Nadifa tugasnya iya, begitu? Atau sama satu kelas? Sama satu kelas kan? Tidak beda-beda, maksudnya gini. Kalau misalkan kamu namanya siapa? Hah? Nadia. Karena Nadia masuk bahasa Indonesia, pintar buat puisi, maka di akhir pembelajarannya Nadia mah tugasnya bukan menjawab pertanyaan itu, tapi dia ungkapkan dalam bentuk puisi tentang air. Apa namanya? Nah, misalkan kalau dia itu senangnya gambar, maka produknya nanti dia menggambar bagaimana air mengalir. Seperti itu tidak? Hah? Tidak. Jadi lamun diberi soal 10 itu gitu ya. Oke. Nah, jadi supaya diketahui ya anak-anak sekalian. Jadi Bapak Ibu guru, sekarang saya minta untuk mengajar siswa secara berbeda-beda, disebutnya pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi untuk melakukan itu memang memerlukan proses. Nah, supaya prosesnya cepat, maka perlu dorongan dari Bapak Kepala Sekolah, juga masukan dari anak-anak. Kamu harus terbiasa berbicara. Bu, kata Bapak Kepala Sekolah, kan harus ada variasi proses pembelajaran, harus ada variasi konten pembelajaran, harus ada variasi proses produk dari suatu pembelajaran. Kalau tidak didorong oleh kepala sekolah, diawasi oleh ini, dan kamu merasa tidak dirugikan ketika Bapak Ibu guru ngajarnya hanya ngadikte, ngajarnya hanya suruh merangkum, kamu merasa tidak dirugikan, maka sekolah ini akan susah untuk maju. Apalagi kalau misal guru, nah kamu kerjakan tugas, boro-boro kamu mengerjakan tugas, buku di rumah disimpan untuk dibaca-baca. Benar tidak? Kamu mau bakal ulin. Ya, jadi saya ingin ada perubahan yang cepat di sekolah ini. Nanti mulai tanggal 30 saya coba ke 5 hari. Karena saya melihat bahwa banyak anak yang hari Sabtu tidak sekolah, tapi dia ngitung 1 bulan yang penting tidak boleh lebih 4 kali. Dan itu pola pikir yang salah, gitu ya. Meskipun bulan lalu ada 43 siswa yang banyak alfanya, kemarin cuma 18 yang alfanya lebih dari 20%. Memang terjadi penurunan, tetapi itu belum memuaskan saya. Oleh karena itu nanti kita coba apakah kalau 5 hari belajar itu kehadirannya lebih bagus, pembelajarannya lebih bagus atau tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada usulan? Tidak ada. Kenapa? Karena kamu tidak dibiasakan oleh Bapak Ibu guru untuk bertanya, memberikan usulan. Benar tidak? Hah? Kalau guru sedang ngajar suka diberi kesempatan untuk bertanya tidak? Suka. Tapi kamu bertanya tidak? Kenapa? Berarti atau tidak bisa bertanya? Nih, bentuk kegelisahan kalian itu diantaranya nih. Ada ketika Bapak Ibu mengajar, kamu mah sibuk nulis, sibuk coret-coret, ya kan? Ada nggak?
Nah itu artinya kamu belum konsentrasi terhadap apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan itu tidak menarik gitu. Jadi kamu coret-coret, ada yang sambil tidur gitu ya. Nah sekali lagi, yuk kita sama-sama perbaiki mutu pendidikan di SMP 4 Pelangan itu untuk saling mengingatkan. Ketua kelasnya siapa? Ya, tolong ya. Mari kita dorong bersama-sama supaya sekolah ini cepat maju. Dan yang paling penting tadi itu, kamu ketika bermasyarakat itu sudah biasa tertib pada aturan yang ada di masyarakat. Terima kasih. Silakan lanjutkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.